Makasih Bapak. Selamat datang peserta dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Eh, Didampingi Pak Kabit ya, PLT Kabit ya Pak ya, pengganti Pak Hadi ya. Pak Novi kah? Iya sip. Jadi Bapak kita akan eh, menyaksikan tayangan video selama 2 menit, kemudian Bapak paparan selama 5 menit, dilanjutkan sesi tanya jawab 15 menit dari Dewan Juri. Saya Anton Kuswoyo, inovator dari iMedita, inovasi media tanam organik lahan marginal. Latar belakang inovasi saya ini adalah karena di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan banyak terdapat lahan pasca tambang batubara yang belum dimanfaatkan. Lahan tersebut kondisinya adalah lahan marginal yang tidak subur, kemudian tandus, kering, dan tidak bisa ditanami. Di tempat ini saya meneliti dan mengembangkan inovasi media tanam organik lahan marginal menggunakan bahan baku lokal yang terdapat sangat melimpah di daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, semua bahan tersebut saya racik dengan perbandingan tertentu dan kemudian difermentasi menggunakan mikroorganisme, yaitu EM4. Adapun produk saya ini alhamdulillah sudah saya terapkan di daerah lahan pasca tambang batubara di sebuah perusahaan swasta terbesar di Kabupaten Tanah Laut, dan sejauh ini terbukti efektif untuk menanam berbagai jenis pohon dan juga tanaman, di antaranya adalah tanaman sorghum yang merupakan penelitian saya. Saat ini untuk mendukung kegiatan reklamasi di lokasi tambang kami telah menggunakan pupuk hasil racikan oleh Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Anton Kuswoyo, inovator dari iMedita, inovasi media tanam organik lahan marginal. Jadi latar belakang inovasi saya adalah karena banyaknya lahan pasca tambang di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, yang selama ini belum banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Nah, bayangan saya dalam 20-30 tahun ke depan, ketika tambang batubara ini sudah habis, sudah selesai, maka yang ditinggalkan adalah lahan-lahan bekas tambang yang jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan hektar. Maka diperlukan upaya untuk menciptakan alat pembenah tanah, bahan pembenah tanah yang bisa mengubah tanah pasca tambang yang tandus dan tidak subur menjadi lahan yang lebih produktif lagi. Nah, tujuannya adalah tentu membuat dan memproduksi media pembenah tanah yang mudah digunakan, kemudian dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga harapannya lahan yang tidak produktif, lahan bekas tambang maupun lahan marginal lainnya, itu bisa dijadikan areal pertanian, perkebunan maupun peternakan. Nah, ini adalah beberapa hasil riset saya. Jadi di lahan bekas tambang itu setelah diterapkan iMedita, maka bisa ditanami sorghum. Sorghum ini punya dua fungsi Bapak Ibu, sebagai pakan ternak, batang dan daunnya, sedangkan bijinya kalau dipanen tua itu bisa menjadi pangan untuk manusia pengganti beras. Kemudian indigo vera itu kaya akan protein, proteinnya tinggi, antara 27-33%, itu cocok untuk pakan ternak, sapi dan kambing. Kemudian untuk pohon reklamasi yang ditanam oleh PT Arutmin Indonesia itu ada pohon sengon, pohon mahoni, dan terem besi, serta lain sebagainya. Nah, keunggulannya adalah inovasi saya ini menggunakan bahan-bahan lokal yang banyak terdapat di Kabupaten Tanah Laut maupun di Kalimantan Selatan. Jadi misalnya ada kohe sapi, kohe ayam, termasuk limbah solid pabrik kelapa sawit yang banyak di Kabupaten Tanah Laut. Karena Tanah Laut ini juga terkenal dengan perkebunan sawit. Selain itu juga menggunakan serbu arang, kapur dolomit, dan asam humat. Nah, dengan bahan-bahan tersebut maka bisa meningkatkan yang pertama pH tanah, yang kedua unsur hara, yang ketiga adalah
kapasitas tukar kation yang itu berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman. Nah, ini sudah kami uji skala laboratorium dan tentunya diuji di lapangan, secara langsung di lapangan. Kami juga melakukan pengujian sejak 2023 Bapak Ibu sampai sekarang, jadi hampir 3 tahun saya melakukan riset di lahan pasca tambang. Dan alhamdulillah ini hasilnya sangat signifikan. Jadi kami perbandingkan tanaman yang tanpa imedita dengan tanaman yang diberi imedita itu sangat berbeda nyata hasilnya. Ini ada indigo vera dan sebelah kanan ini ada sorghum. Jadi sangat berbeda nyata hasilnya. Kemudian kapasitas tukar kation ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap tanaman terhadap unsur hara. Ya. Sehingga dengan penerapan langsung di lapangan ini, tingkat kesiapan teknologi itu skala 7. Kemudian unique selling point-nya, keunikannya dari inovasi saya yang pertama adalah imedita berbahan baku konsorsium mikroba. Jadi berbagai jenis kohe, kotoran hewan dari ayam, sapi, ya, kemudian dari limbah kelapa sawit. Kemudian yang kedua ini konsep integrated feed production system. Jadi berbasis sorghum yang kaya energi dan indigo vera protein yang bisa digunakan untuk pakan ternak ruminansia, baik itu kambing maupun sapi. Dan kelebihan lainnya, lahan kritis dengan perlakuan amelioran menjadi lahan produktif untuk sumber pakan. Ini merupakan satu paket teknologi yang diperlukan oleh masyarakat sana. Kemudian produk imedita dan pakan hijau lengkap ini sebagai produk bisa dikomersialkan ke depannya Bapak Ibu, sehingga bisa sustainable untuk masyarakat. Nah, selain itu kami juga menerapkan ke masyarakat sekitar. Jadi di Asam-Asam, Kecamatan Jorong, ini kami juga membina masyarakat. Jadi oleh perusahaan Arutmin kami disediakan lahan itu seluas 5 hektar. Itu kami tanami indigo vera, kemudian pakcong dan sorghum. Yang semuanya ini adalah lahan marginal atau lahan tandus di sekitar pertambangan batubara Arutmin. Kemudian kami juga melatih masyarakat untuk membuat pakan hijauan lengkap fermentasi berbasis dari sorghum dan indigo vera yang kami budidayakan di lahan pasca tambang batubara. Nah, produk kami juga berorientasi pada SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ada menurunkan kemiskinan, ya, kemudian mengakhiri kelaparan, pekerjaan layak, konsumsi produksi bertanggung jawab, menjaga ekosistem darat, kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, tentunya harapan kami adalah dengan inovasi ini kita bisa mengolah lahan pasca tambang yang asalnya tidak produktif menjadi lebih produktif demi lingkungan yang lestari dan untuk anak cucu kita nanti. Waktu telah habis. Terima Waktu kasih. telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Pak. Kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan Ibu Umi dari ULM. Terima kasih atas waktunya. Selamat untuk Anton. Siap, terima kasih Ibu. Masuk 10 besar ya. Anton kebetulan alumni dari MIPA ya, jadi saya kenal baik. Pertanyaan saya adalah, di dalam membuat imedita, itu ini kan karena nanti skala besar ya. Oke. Jadi tadi ada bahannya itu dari kohe ayam, kohe itu. Oke. Apakah ada formulanya? Kita katakan formula yang sudah standar gitu loh. Sehingga kalau orang mau buat kohe nanti pertama itu, yang kedua adalah nanti kalau sudah skala besar ini biasanya kalau pupuk gitu ya, Oke. kan ada kandungan bahan organiknya berapa, ini kan pupuk organik. Betul, Nah, oke. kemudian N-nya berapa, biasanya seperti itu gitu ya. Nah itu 2 pertanyaan dulu saya. Terima kasih Ibu. Jadi karena ini basisnya adalah riset Ibu ya, penelitian dari 2023 tentu ada formula. Jadi formula perbandingan antara kohe ayam, kohe sapi, kemudian areng, kapodolom itu sudah ada perbandingannya. Dan tentunya dalam waktu dekat akan kami daftarkan ke HKI Ibu. Oke. Kemudian untuk kandungan Artinya oke. ini kan belum ada di sini. Oke. Artinya masih disembunyikan kan? Betul. Masih rahasia perusahaan gitu kan?
Ya Jadi itu. sebatas hasilnya yang kami tampilkan Ibu, hasil tanamannya gitu ya. Kalau formulanya memang ada, cuma belum saya tampilkan. Itu yang di- penting Oke, karena yang didaftarkan kan imeditanya bukan sorghumnya. oke. Betul Bu. Oke. Karena sedang proses ini Bu, pendaftaran HKI juga. Oke. Nggak apa-apa Nggak apa-apa, sebenarnya. nggih? Siap. Sebenarnya nggak apa-apa. Karena ada batasnya. Kemudian tadi kandungan pupuk Oke. ada. Ada Bu. Mohon maaf ditampilkan di slide-nya tadi, Mas. Jadi sudah kami uji lab Ibu, ada kandungan nutrisinya. Sorry. Nah ini Bu. Jadi ada kandungan apa namanya pH-nya itu 7,27, kemudian C organiknya itu 29, yang sebelahnya, nah ini 26,29, N-nya 1,55, P 1,05 dan K-nya itu 2,63. Ya memang organik ya, Oke. organik banget. N-nya sedikit tapi. Oke. Mungkin kalau saya sarankan kalau untuk bisa dinaikkan N-nya sebenarnya. Oh, oke, nitrogennya Ya. Bu ya. Itu kan ada limbah sawit. Betul. Nah, itu. Karena kalau di lahan tambang itu perlu N untuk pertumbuhan tanaman. Betul Ibu. Oke. Nah, ke depan mungkin bisa itu ya. Siap Ibu, siap. Oke. Sudah cukup Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Jerry dari BSKDN Kemendagri. Ya, terima kasih Pak. Saya ini cuma hanya mau ini aja Pak. Apa namanya? Saya ini kan tidak tahu terkait dengan hal-hal yang menyangkut soal pertambangan, apalagi nih tanah ini kan, lahan ini kan lahan-lahan yang khas dari tambang. Yang saya tahu kalau lahan area tambang ini kan dia punya keasaman yang tinggi. Dia ada logam berat di situ, ada kandungan logam berat, ada merkuri di situ. Dia juga kekurangan hara ya di situ. Sekarang kemudian ini nanti akan ditanam, kemudian ini akan dijadikan pakan ternak. Ya, dari Betul, Pak. tanah yang seperti ini tumbuh pakan, baru ini kemudian akan diberi makan kepada ternak. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi ternak itu sendiri, Pak? Nah, ternak ini kita makan, ya. Nah, saya tidak tahu dari pakan ini masuk ke ternak, baru ternak kemudian kita makan. Oke. Apakah barangkali mungkin ini dia boleh bisa ada apalah kontaminasinya itu masuk ke tubuh manusia, itu yang kita belum tahu, Pak. Artinya direspon, dijawab aja. Kalau saya berpikirnya barangkali mungkin seperti itu. Nah, kemudian apakah ada dukungan dari aktor inovasi lainnya, dari stakeholder lainnya dalam hal untuk mendukung inovasi dari Bapak ini? Ini Baik. aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi kalau lahan pasca tambang batu bara Pak, itu memang mengandung kandungan logam berat tapi sangat jauh di bawah standar. Jadi batas aman logam berat itu kan 100 ppm Pak. Nah di lokasi penelitian saya di Kabupaten Tanah Laut itu 0,6 Pak ppm kandungan logam beratnya. Itu sudah kami uji di IPB Pak. Jadi kami uji di IPB kandungan logam beratnya sangat jauh di bawah standar yang diizinkan. Kalau standar 100 ppm ini masih 0, jadi masih relatif aman Pak. Kecuali kalau Ya, aman tambang ya, emas itu merkurinya tinggi, tambang emas, merkuri, Hg itu. Tapi kalau tambang batu bara khususnya yang di lokasi Kabupaten Tanah Laut di Asam-Asam itu masih sangat jauh di bawah standar. Kemudian dukungan Pak, alhamdulillah sejak 2023 kami mendapat dukungan penuh dari PT Arutmin Indonesia, baik itu dalam melakukan penelitian maupun dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi sampai saat ini Pak ada 20 kelompok ternak Pak yang oleh Arutmin diminta kami untuk mendampingi dalam bidang budidaya hijauan pakan ternak sampai pengolahan menjadi pakan lengkap fermentasi berbasis hijauan, sorghum dan indigo vera. Demikian Bapak. Baik, Ya, sudah Pak. terima kasih Pak, sukses Pak. Amin, Ya. terima kasih Bapak.
Baik, makasih. Selanjutnya Pak Terima kasih, Bu. Prof. Basuki dari Uniska. Baik, terima kasih Bu Yuni. Selamat Pak sampai ke tahapan 10 besar ya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan saya ya sudah terjawab apa yang ditanya oleh Pak Ceri tadi ya. Karena khawatir hasilnya ini apakah sudah di uji coba gitu ya, sudah diteliti sehingga tidak membahayakan terhadap kalau pakan ternak ya, nanti ke ternaknya tidak membahayakan gitu. Nah kemudian tadi ada terkait dengan pupuk, ini juga bisa untuk ya memupuk tumbuhan. Kalau tidak salah tadi contohnya tuh kayak jagung ya, ada enggak jagung atau apa tadi? Sorghum Bapak. Gitu. Sorghum nggih. Gitu. Itu Mirip kan jagung. nah itu kan untuk dimakan manusia juga ya. Bijinya, buahnya, Pak. bijinya Nggih, kan. bisa, nggih. Nah, kira-kira itu seperti apa ya kalau ke manusia? Kalau ke hewan kan mungkin tidak begitu berpengaruh, kalau udah meninggal ya selesai gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau ke manusia ada ya Siap, efek lanjutnya. Sudah di apa nggak, dan sudah diteliti ya terkait dengan Sudah. efeknya itu. Silakan, itu aja. Jadi yang pertama kandungan logam berat Pak di lokasi di lahan pasca tambang itu memang sangat rendah 0, tadi saya berdasarkan hasil uji lab di IPB. Nah kemudian untuk kandungan logam berat di tanaman tentu ya jauh lebih kecil lagi. Itu sudah otomatis lebih kecil lagi Pak. Jadi ya tentunya aman lah. Cuma nanti akan kami uji lagi lah untuk aplikasi ke manusia Pak. Tetapi sejauh ini kalau berdasarkan dari uji lab itu sangat jauh di bawah batas ambang yang diizinkan Pak. Baik, itu aja Pak. Siap, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Basuki. Kemudian waktu masih ada, saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Muhammad Yusuf dari Kementerian Pan-RB. Beliau lagi ada di bandara. Oh, okay. Jadi pertanyaan pertama, apakah sudah dilakukan uji keamanan terkait kandungan limbah tambang? Mengingat limbah ini kemudian dijadikan media tanam pakan ternak. Itu pertanyaan pertama, bisa dijawab dulu. Limbah apa tadi Mbak? Jadi apakah sudah dilakukan uji keamanan terkait kandungan limbah tambang? Oke. Mengingat limbah ini kemudian dijadikan media tanam pakan ternak. Baik, jadi mungkin yang dimaksud kandungan di lahan tambang ya, sepertinya seperti itu. Karena kalau limbah tambang kan tidak saya gunakan, saya hanya menggunakan lahan bekas tambang untuk menanam hijauan pakan ternak. Nah itu sama dengan pertanyaan Bapak dari Pak Dr. Basuki bahwa kandungan logam beratnya sangat rendah. Jadi sangat 0,7, 0,8 itu. Sedangkan standarnya kan 100 ppm. Jadi sangat aman. Bahkan ya ini juga sudah dilakukan penelitian di berbagai daerah tentang lahan batu bara. Kecuali kalau lahan tambang emas karena mengandung merkuri, nah itu beda lagi. Tapi kalau lahan batu bara sejauh ini aman. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Terkait dengan adaptabilitas, apakah Imedita ini applicable atau bisa diaplikasikan untuk seluruh bentuk atau jenis tanah limbah, atau modifikasi apa yang perlu dilakukan jika Imedita diterapkan di area tambang wilayah Papua? Baik, jadi produknya ini, jadi Bapak Ibu ya, ini sampelnya. Nah jadi memang ini yang pertama dia fungsinya adalah menaikkan pH tanah kan gitu kan. Kemudian meningkatkan unsur hara, yang ketiga adalah meningkatkan KTK, kapasitas tukar kation. Nah tentu kalau diterapkan di tambang di Papua, ini lihat tambangnya dulu. Kalau tambang batu bara berarti langsung diaplikasikan. Tapi kalau lahan tambang emas harus diteliti dulu. Karena kan tambang emas itu logam beratnya tinggi, merkurinya tinggi. Jadi harus diteliti lagi kalau untuk tambang emas atau tambang nikel ya. Tapi kalau tambang batu bara di daerah manapun ya tentu akan bisa langsung diaplikasikan. Oke, siap. Baik, ada lagi Pak yang mau disampaikan sebagai closing statement? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi harapan saya tentunya penelitian ini bisa diterapkan di masyarakat luas. Jadi saya memang 2 tahun terakhir ini fokus untuk mengaplikasikan ini di masyarakat. Misalnya di Asam-Asam itu sudah 5 hektar kami kelola untuk hijauan pakan ternak. Dan harapannya juga karena ini sudah level provinsi,
kami mensosialisasikannya, maka harapannya kabupaten-kabupaten lain yang memerlukan produk Imadita juga harapannya bisa mengaplikasikan di kabupaten lainnya se-Kalimantan Selatan. Itu harapan kami sebagai peneliti sekaligus inovator Imadita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Bapak. Kita berikan aplaus bagi Bapak masyarakat dari Kabupaten Tanah Laut. Kita foto bersama dulu ya Pak ya. Silakan Pak Kabid.